Di dalam sebuah menyusun kerangka khotbah, ada faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu faktor Kristusentris. Bagaimana menempatkan faktor Kristusentris di tengah kita mempersiapkan khotbah pernikahan. Inilah topik yang kita akan bahas di dalam hari ini. Di dalam sebuah menyusun kerangka khotbah, ada faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu faktor Kristusentris. Bagaimana menempatkan faktor Kristusentris di tengah kita mempersiapkan khotbah pernikahan. Inilah topik yang kita akan bahas di dalam hari ini. Menghubungkan teks Alkitab dengan Kristusentris di dalam khotbah pernikahan berarti menekankan bagaimana teks tersebut menunjuk kepada Kristus dan bagaimana pengajaran Kristus dapat diaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pernikahan. Berikut adalah cara yang mungkin bisa menghubungkan teks dengan kehidupan Kristus-sentris di dalam khotbah pernikahan. Pertama, menjelaskan kasih Kristus sebagai contoh. Kita bisa mengambilnya di dalam teks Efesus 5, ayat ke-25 hingga ayat ke-27. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Setelah ia mencucikan dengan memandikan, bagaimana melihat hubungan hal tersebut dengan Kristus sentris? Kristus menunjukkan kasih yang sempurna dan pengorbanan dirinya bagi jemaat. Suami diminta untuk mengasihi istrinya dengan cara yang sama, menunjukkan sebuah pengorbanan, kepedulian, kasih yang tak bersyarat. Pernikahan menjadi sebuah cerminan hubungan antara Kristus dan jemaatnya yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Hal ini juga akan menunjukkan bagaimana pasangan, suami dan istri dan anak, dan keluarga besar yang ada untuk saling mengasihi, untuk saling memberi pengorbanan, untuk saling peduli, dan untuk menunjukkan kasihnya yang tak bersyarat. Kedua, bagaimana mengabarkan sebuah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat ke-24. Bagaimana menghubungkan ayat tersebut dengan pribadi Kristus Yesus. Kesatuan di dalam pernikahan mencerminkan sebuah kesatuan yang diinginkan antara Kristus dan jemaat. Seperti Kristus menyatukan diri dengan umatnya, demikian juga di dalam penebusan. Demikian juga suami istri dipanggil untuk menjadi satu di dalam kasih dan di dalam tujuan. Pernikahan membawa kita pada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Kesempurnaan di dalam Kristus. Itu pesan yang bisa kita bawa di dalam khotbah pernikahan kita. Contoh lain di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat keempat hingga ketujuh. Kasih adalah sebagai dasar pernikahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa menghubungkan kasih yang digambarkan di sini adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus. Di dalam kehidupan pernikahan, pasangan diundang untuk meneladani kasih Kristus yang sabar, yang murah hati, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mengingat bahwa Kristus adalah sumber kasih sejati. Pasangan diajak untuk mendekatkan diri dan mempersatukan mereka semua di dalam kasih. Hubungan rumah tangga adalah hubungan yang difokuskan kepada kasih Kristus. Dan misalnya kita bisa mengambilnya juga di dalam kitab kitab Yohanes pasal 15 ayat ke-12.
Bagaimana melihat kasih itu untuk saling mengasihi, seperti Kristus telah mengasihi kita. Perintah tentang mengasihi sebagai landasan utama hubungan pernikahan, hubungan pasangan akan membawa sebuah pernikahan itu kuat, kokoh, dan sejati. Seperti yang tertulis juga di dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat ke-17. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap apa yang akan kita lakukan merupakan sebuah tindakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu bisa dijadikan sebagai ayat landasan untuk menunjukkan sebuah keputusan yang diambil oleh suami istri yang nantinya akan menjadi bapak dan ibu di dalam kehidupan mereka, berinteraksi, bersaling komunikasi, dan saling relasi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat-ayat di atas akan menunjukkan bagaimana mereka bisa meneladani Kristus di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga hubungan relasi, menjaga komunikasi, menjaga interaksi di dalam mereka antara suami dan istri dan keluarga besar yang ada. Sebab sentral kehidupan mereka bukan kepada pribadi semata, tetapi kepada Kristus. Ayat-ayat ini harus kita hubungkan dengan pribadi Kristus di dalam struktur khotbah pernikahan. Secara umumnya, semua. Dan ini akan membantu pasangan untuk melihat rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang didasari, diayomi, dan juga ada Kristus di dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita, mempersiapkan khotbah-khotbah pernikahan, dan kiranya kita memasuki dengan hati yang penuh dengan sukacita, bahwa khotbah pernikahan bukan hanya semata-mata memenuhi liturgi pernikahan semata, tetapi juga merupakan mandat yang Tuhan pesankan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.